Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Gimana pelajaran siang tadi? Apakah menyenangkan atau enggak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, supaya kegiatan kita mendapat berkah, mendapat sapaan juga dari Sang Pencipta, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Ada yang membantu Bapak untuk memimpin doanya? Oke, silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan hati kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak jelaskan sedikit. Hari ini kita belajar tentang bagaimana memahami gaya belajar. Bagaimana kalian memahami, menerima informasi dari seorang guru ataupun dari media sosial, bagian mana yang kalian bisa cepat memahami suatu informasi. Ya, nanti sebelum kita mulai ke materi, kita ada gaming sedikit ataupun tes awal. Nanti silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Nah, untuk sebelum mulai, kita bacakan ini dulu. Nampak nggak? Dalam ini ada mengatakan, selamat datang di hari yang penuh peluang. Kalian tuh adalah masa pejuang, punya peluang semua kesempatannya. Setiap halaman yang kalian buka, setiap soal yang kalian kerjakan adalah sebuah langkah yang menuju impian kalian. Belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang tinggi, tapi belajar tentang bagaimana kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Teruslah berjuang, jangan mudah menyerah, dan selalu percaya pada kalian sendiri. Oke, selanjutnya kita belajar mendeteksi kalian tuh termasuk dalam kategori belajar memahami belajar yang bagaimana. Oke, untuk yang pertama silahkan kalian, kita melakukan asesmen. Asesmen itu namanya kayak kita tes awal. Silahkan kalian buka HP-nya masing-masing. Yang punya kuota ya. Kalau bisa teman sebelahnya tethering boleh. Oke, yang ada aja. Sudah buka semua? Silahkan buka Google. Silahkan klik link ini. Ataupun Aku Pintar ID. Buka dulu Aku Pintar ID di website. Ada Aku Pintar ID? Di Google, bukanya di Google. Anak TK aja dia tahu Google, gawat nanti ya. Sudah buka? Oke. Wah, Aku Pintar ID. Tak usah itu, langsung deh. Aku Pintar. Sudah apa yang muncul? Siapa yang sudah muncul? Oke. Silakan pilih. Oke, bukan. Ini tes gaya belajar yang ini. Klik tes gaya belajar. Kalau sudah masuk Aku Pintar ID, klik bagian kanan yang ada kotak gambar ini. Sudah? Klik ini. Nih. Bapak kasih waktu, kisaran waktu 5 menit. Sudah masuk belum? Sebelum kita mulai. Aku Pintar ID. Ya. Pilih nanti yang gaya belajar. Ya, itu. Terus tarik ke bawah. Tes gaya belajar. Ya. Nih, nanti. Nih. Tes gaya belajar. Klik. Ini garis 3. Tarik ke bawah.
Tes gaya belajar. Klik tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Oke. Nanti. Sudah masuk semua? Iya. Tes kami soal belajar. Ya. Nanti ada informasi dari Bapak. Sudah siap semuanya? Silakan, sudah siap? Silahkan klik mulai tesnya. Ya. Pertanyaannya singkat-singkat itu. Silakan mulai. Gaya belajar, Pak. Ya, tes gaya belajar. Terus, itu sudah mulai. Kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Nanti Bapak, jadi dia tahu tesnya itu benar enggak. Ya, nanti kalau kalian ngicu-ngicu, dia akan nanti tidak relevan dengan hasil yang tes nanti. Ya? Yang ini. Tarik ke bawah, tes gaya belajar. Sip. Nah, tes gaya belajar nih. Klik terus. Sip, mulai sekarang. Ya. Sudah? Silakan isi jawabannya. Isinya tidak terlalu panjang dan lebar, hanya apa kesukaan kalian. Tapi Bapak pengen yang jujur ya. Sudah bisa? Sudah ketemu? Ada yang sudah selesai? Dia nggak banyak tuh. Olip sudah? Olip? Selesai tuh. Sudah selesai? Selesai, sudah lihat hasilnya? Lihat hasil. Oke. Kinestetik, visual, auditory. Wah, berarti 3 di kita santum ada semua. Silahkan baca hasil. Kamu tuh termasuk di bagian mana? Ini hasil dari tes tadi. Silahkan baca. Yang sudah keluar hasilnya silahkan baca ke bawah, lihat berapa persen. Terus. Estetik 4%. Ini cuma 3 yang muncul ya. Berarti yang lebih dominan kinestetik. Kinestetik. Ya, silahkan baca. Ini hasilnya. Ini kecenderungan kamu dari 63. Ini. Coba ya. Ingat ya, tadi screenshot kalau bisa. Sudah keluar hasilnya? Ini. Berarti kinestetik dan visual. Ini hasilnya. Berapa persen? Berarti 53% kinestetik. Nah, ini hasilnya. Sudah? Iya, nanti. Kalau sudah semua, sudah? Lagi, Pak. Ke atas. Berarti 60% kinestetik. Silahkan baca hasilnya. Baca dalam hati. Sudah? Apa hasilnya? Berarti lebih dominan auditory. Nah, ini hasil belajar. Sudah? Lagi, Pak. Sudah? Nanti kita jelaskan. Nanti ada materi. Kinestetik. Nanti ada penjelasan di bawah berapa persen? Ada? Ada, Pak. Mana tadi?
Ini berarti lebih dominan ke visual, nanti dengan gambar. Ini, baca ini. Berapa? Dominannya apa aja tuh? Kinestetik. Ya. Sudah semua? Sudah paham sedikit? Sudah selesai semua? Kalau sudah, silahkan lihat persennya yang paling besar antara tiga itu. Kinestetik. Hah? Sekarang kalau? Oh, stabil berarti. Oke. Kita akan mengelompokkan mana yang kinestetik, mana yang visual, mana yang auditory. Silahkan. Yang sama nanti silahkan kamu pilih yang mana. Yang sebelah sana gaya yang hasil tesnya yang lebih dominan persen lebih besar yaitu kinestetik visual. Siapa yang visual? Visual ke situ. Situ. Silahkan pindah ke sana. Yang visual. Persennya lebih besar. Persennya ya. Oke. Ya. Visual silahkan ke sana. Ke tengah ini adalah auditory yang lebih dominan. Ke auditory berapa persen? Silakan ke tengah. Ya, yang auditory. Auditory yang persennya lebih besar, silakan di sini. Yang sebelah sini kinestetik. Oke. Silakan penuhkan. Ini hanya simulasi. Silakan penuhkan nilainya. Duduk aja kembali nggak apa-apa. Ya sudah. Sudah semua? Silahkan diskusikan dengan teman sebelah kamu. Apa gaya belajar kamu? Tadi yang visual. Apa hasilnya dengan teman sebelah kamu? Silahkan diskusikan apa yang kamu dapat dari gaya belajar visual tadi. Dengan teman sebelahmu, sama-sama visual. Apa yang kamu tahu? Oke? Sudah semua? Dalam kelompoknya kita lanjutkan ke Nah, sudah semua kan? Sebelum kita ke materi, kita telaah apa yang kamu dapatkan dari tes tadi. Yang pertama, potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen Aku Pintar tadi? Apa yang kalian tahu? Ada yang bisa jawab? Potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen tadi? Ada yang mau jawab satu saja? Dari visual? Boleh? Potensi untuk bagaimana cara pembelajaran yang Oke, lebih bagaimana dari hasil tes belajar tadi, mana yang lebih mudah kamu pahami dari 3 gaya belajar tadi? Yang lain ada? Sebelah sana, apa pendapat kamu tentang potensi apa yang kamu ketemukan dari tes tadi? Potensi untuk belajar lebih baik, cara untuk mengenali cara belajar kita. Terus? Ya, bagaimana setiap ada informasi kita lebih peka dan mudah memahami dari mana nih? Apakah dari gambar kah? Ataupun dari gerakan tubuh seperti ini? Ataupun hanya dari suara saja? Oke. Setelah kalian dapatkan dari hasil asesmen tadi, bagaimana kedepannya hasil asesmen ini akan membantu Anda dalam menyiapkan karir atau pekerjaan kalian nanti? Misalnya seperti ini. Saya lebih mudah memahami suatu informasi atau pelajaran lewat gambar ataupun grafik. Jadi, seandainya nanti kalian kuliah, nanti kalian bisa nyiapkan, oh kayaknya saya ini seperti ini. Kalau informasi dari gambar dan menonton film, saya lebih cepat nangkap. Berarti kalau kuliah nanti. Terus bagaimana ada manfaat hasil dari asesmen tadi? Ada yang bisa jawab dari hasil asesmen kita tadi? Apakah kalian temukan manfaatnya?
Silakan. Agar kita bisa mengetahui gaya belajar kita sehingga membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, bagus. Dari hasil tes tadi kita tahu nanti kalau ada pelajaran kedepannya kita lebih mudah memahami. Seandainya dari gambar guru mengajarkan lewat ceramah saja, sedangkan aku ini visual nih, bisanya hanya gambar saja, mudah memahami. Jadi kita lebih nanti kita tidak mungkin merubah gaya guru belajar. Paling kita bisa bagaimana meminimalisirnya. Misalnya aku hanya bisa lewat ceramah saja udah ngerti. Cuman dari hasil tes belajar tadi, aku bisanya lewat video nih. Nanti pulangnya nanti kita bisa meresume pelajaran itu lewat mungkin tonton video ataupun kita rekam dari pembelajaran itu. Lebih mudah untuk kita mengingat. Ya, sudah paham kan? Ada gambaran belum? Sudah sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari kita memahami gaya belajar itu, kita mengoptimalkan proses pembelajaran dan mencapai potensi terbaik setiap diri kita sendiri. Nah, dari hasil tadi, kalau kita benar-benar mengisinya dan memahami, nanti ke depannya kita akan lebih optimal bagaimana menyerap informasi atau pelajaran. Kita lanjut. Nih, gaya visual nih. Itu kan bahasa Inggris nih, Bapak artikan secara sederhana. Visual itu adalah bagaimana seorang menerima informasi itu lebih mudah memahami lewat gambar. Misalnya kayak ada guru menerangkan pembelajaran kayak Miss Widi, pernah belajar dengan Miss Widi? Nah, dia kan akan ada pembelajaran tuh seperti kayak pakai gambar itu warna-warni. Kalian akan mudah memahami itu kalau visual. Itu gaya belajar memahami pelajaran lewat visual. Ada grafik-grafik, itu namanya gaya belajar lewat visual. Nanti ada kecenderungan karirnya kemana juga ada. Sudah ngerti kan? Oke, selanjutnya auditory. Tahu auditory? Siapa yang auditory tadi? Oke, siapa namanya? Habib. Nah, Habib ini lebih mudah menerima informasi melewat gaya belajar auditory, mendengarkan. Nah, kayak seperti ini, kayak ceramah seperti ini, mungkin Habib lebih cepat menerima informasi daripada dia melihat gambar. Dia kurang fokus kalau ada gambar. Tapi kalau dengan mendengarkan, kayak mendengarkan video ataupun dengan podcast, pernah dengar podcast? Nah, kalau orang belajar lewat podcast itu lebih mudah memahami, berarti itu gaya belajarnya itu auditory. Ya. Terus kita lanjutkan. Kinestetik. Ada tahu kinestetik? Kinestetik itu mudah memahami sebuah informasi melalui gerakan. Seperti ini, misalnya peragaan, misalnya olahraga. Kalau orang yang hobi olahraga itu namanya kinestetik tuh. Dia lebih mudah memahami pelajaran itu lewat gambar. Misalnya kayak apa nih? Pancasila, misalnya kita nyampaikan. Pancasila itu seperti ini loh, dengan tangannya. Misalnya gedung yang tinggi, misalnya dia seperti ini. Mudah ini untuk menginformasikan. Jadi, itu namanya kinestetik. Dia mudah menerima informasi lewat gerakan. Nah, untuk tips untuk gaya visual nih. Ada yang nampak? Nah, nanti kalau kalian misalnya jadi guru juga ataupun jadi pengajar, kita bisa lihat nih, gunakan grafik atau diagram untuk memahami konsep itu. Misalnya belajar tentang mikrotik nih. Mikrotik nih sangat suka visualnya biasanya. Yang terang-terang, melihat warna-warni, itu visual itu sangat suka. Catat dengan warna perbedaan lebih menarik. Ada kalian melihat teman kalian yang kalau catatan tuh judulnya merah. Terus penjelasannya nanti hijau. Ada? Ada penjelasannya lagi kuning di bawahnya. Itu namanya dia jadi visual. Lebih mudah dia kalau melihat yang warna-warni. Dia lebih cepat masuk ke dalam pikirannya. Terus buat mind map atau mengorganisir ide. Nah, kayak Miss Widya itu sudah bagus tuh. Kalian sudah mudah menerima informasi yang seperti itu. Kita lanjutkan. Auditory. Nih, siapa yang auditory tadi? Oke. Rekam catatan dan dengarkan kembali. Nah, ini benar kayak
Misalnya penjelasan dari siapa yang kita mudah ini, rekam, silahkan rekam. Kalau dalam YouTube itu kan ada bagian pernah nonton YouTube? Di YouTube tuh bisa diterjemahkan dalam tulisan bisa. Kan kebanyakan kalau di YouTube tuh hanya suara. Nanti kalau orang yang suka mendengar YouTube itu biasanya tuh malah kejelasannya auditori. Diskusikan materi dengan teman. Nah, kayak diskusi itu siapa yang suka ngomong di kelas ini? Siapa? Ilham yang mana? Nah, musuh besar. Nah, kalau Ilham ini ada ini gaya belajarnya auditori. Dia lebih mudah kayak ketemu orang banyak. Dia lebih mudah memahami itu. Nanti kalau tadi ada bahasanya apa? Kinestetik. Kita tuh dalam diri kita tuh ada 3 kecenderungannya. Ada yang lebih besar ke visual, ada yang lebih besar ke kinestetik. Nah, mungkin yang Ilham ini auditori. Ilham nih berarti kan? Jangan tanya lagi. Kinestetik nih. Bergeraklah saat belajar untuk memahami lebih baik. Nah, kalian ada pelajaran hafalan? Apa tuh hafalan apa tuh? Bahasa Inggris. Biasanya kalau kita hafal lebih mudah, ada yang lebih mudah menghafal itu dengan diam seperti ini. Ada yang orang menghafal tuh kita ngoceh sepanjang hari, yang sebelahnya lebih hafal daripada kita. Yang baca tuh malahan nggak ingat apapun. Nah, kalau kinestetik ini dia lebih suka kalau ngapal misalnya 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kayak kalau banyak gerak itu kayak apa? Kalau kita les menghitung tuh apa namanya pakai tangan? Ada jari matika, ada istilahnya tuh dia menghitung misalnya 9 kali 8, 9 kali 8. Itu bisa dihitung ke tangan tuh. Lebih cepat dia menghitung. Nah, ada lihat kan di YouTube, di TikTok, dia apa tuh nanti? Iya, langsung. Itu ada kinestetik kecerdasan mereka. Gaya belajarnya seperti itu. Dia kalau ditayangkan gambar, dia lebih tidak peka dia. Masuk, cuman tidak begitu cepat nangkapnya. Nah, kayak ini. Gunakan objek fisik seperti alat peraga saat belajar. Kayak misalnya olahraga nih. Olahraga kalian dengan siapa? Hewan. Biasanya kalau lempar rembing, saya kan. Kalian tuh harus memegang alat tersebut, langsung praktek tuh lebih mudah mengerti daripada teori di kelas. Itu namanya kinestetik. Lakukan eksperimen untuk pengalaman belajar yang menyenangkan. Misalnya kalau kita eksperimen tuh langsung praktek. Misalnya kita hari ini belajar mikrotik, silahkan kalian merakit mikrotik yang baik. Tanpa babi bu, kalian tuh biasa langsung ngerjakan. Ya, itu orang yang gaya belajarnya visual ini, kinestetik. Tadi kan ada kayak siapa namanya? Ya, siapa namanya? Pikir itu seimbang ya, visual, auditori, kinestetiknya 3 semua ya kan? Nah, dia berarti orang seperti ini, semua informasi yang guru sampaikannya lebih mudah memahami. Dari ceramah dia ini tahu, dari gambar dia tahu. Jadi kita tuh tahu apa sih amogo. Jadi kita tuh bisa lebih mudah memahami diri kita sendiri. Nah, Bapak pengen kalian sebelum kita ke praktek, dari 3 kecerdasan tadi, kalian nanti bisa menentukan karir kalian arahnya kemana. Misalnya kayak visual nih lebih bagusnya kerja di mana. Kalau kayak auditori, kemana? Visual kemana arahnya? Kinestetik kemana arahnya? Nanti kalian tuh bisa, nanti kita coba. Kalian silahkan pilih karir kalian condongnya kemana dari hasil gaya belajar gitu tadi. Kalian silahkan tempelkan di sini. Misalnya ini TKJ, otomotif, hobinya otomotif.
elektro. Oke. Silakan kalian tulis karir kalian arahnya kemana. Nanti kita tempelkan di bagian pohon mana yang kalian lebih dominan. Itu Bapak jelaskan. Apa Pak? Silakan bagi yang ada yang temannya. Saya visual ini lebih suka yang pink-pink, lebih jeng ke dalam pikirannya kalau ada pink-pink, kuning-kuning. Kamu kemana saja bisa nyantol. Dua, gak apa? Nanti Bapak jelaskan. Nanti Bapak jelaskan caranya gimana. Sudah? Ada yang belum? Bukan. Bisa kayak aku cocoknya kemana nih? Cita-cita terkadang lebih memaksa, padahal kita tidak mampu. Sudah dapat semua? Nah, mulailah kalian dengan menganalisis minat dan keterampilan diri Anda sendiri. Minat Amboko, setelah Ambo tamat nanti, aku kok cocoknya jadi kontraktor. Silahkan tulis. Aku visual nih, cocoknya aku nih gambar misalnya. Aku akan kuliah di bagian ini. Menjadi insinyur teknologi misalnya, boleh. Boleh arsitek, tulis di situ. Nah, kalian harus tahu tujuan karir kalian jangka panjang. Misalnya kalau aku nih visual nih, cocoknya aku nih kerja di bagian yang dengan gambar-gambar, ataupun mungkin bisa kalian kuliah nanti kuliah geofisika, bisa jadi. Kalian meramal cuaca, melihat gambar, itu bisa. Kayak auditori, bisa itu. Petakan jalur karir potensial sebagai cabang pohon, misalnya seperti ini. Kayak TKJ ini ada akarnya nih. Silakan kalian tempelkan di sini. Misalnya TKJ ini, Ambo kok cocok dong dari gaya belajar itu tadi. Ambo cocok di bagian ini. Kalian tempelkan di sini. Sudah paham belum? Ini kan ada jurusan di sekolah kita. Kalian di kelas ini kebetulan jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, tidak semua nanti kalian taman itu kerjanya di bagian komputer, ya kan? Ada yang terjebak di komputer, ada yang terjebak. Sebenarnya begitu masuk tidak terlalu suka di komputernya, Pak. Itu namanya terjebak. Kalian bisa nanti setelah taman nanti aku ingin kuliah otomotif, Pak. Boleh tempelkan di sini. Misalnya aku nih Pak lebih suka kayak yang hitung-hitung nih Pak, fisika. Aku suka nih nanti elektro Pak. Meskipun aku kuliah di SMK, belajar di SMK, nanti aku akan kuliah bagian elektro Pak. Kalian bisa tempelkan di sini. Kalau tidak ada sama sekali, boleh tempelkan kemana saja nanti. Ya? Sudah ngerti belum? Sudah. Silakan tuliskan minat kalian kemana ke depannya nanti. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Kita tampilkan lagi nih. Kalau visual itu lebih mudah memahami lewat gambar-gambar, grafik, warna-warni. Jadi kira-kira karir kamu kemana nanti? Situ. Kayak gaya belajar ini, auditori, mendengar. Bisa kalian nanti jadi musisi, bisa juga.
Kalau kayak yang kinestetik tadi dia bergerak, mungkin jadi komposer dengan menciptakan lagu bisa. Tentara juga bisa. Tentara tuh suka yang masuk ke dunia nyata. Tuh kalau kayak. Hah? Boleh. Salah. Silakan tulis, Bapak kasih waktu 5 menit. Olip condongnya kemana, Olip? Boleh, tempelkan ini. Yang sudah silakan tempelkan dengan karir kalian kemana? Pasir. Ya. Ya. Terkadang cita-cita kita tidak cocok dengan kita inginkan, ada. Aku kok cita-cita TNI, cuman aku tidak suka dia teratur, itu tidak cocok kalian TNI. Tidak apa-apa. Dia akan ini. Siapa? Siapa? Dirangking ini. Sudah semua? Nah. Bebas benar. Nggak apa-apa. Silakan tempel. Bisa di sini, bisa di ujung yang masih kosong. Sudah semua? Oke, dari hasil tadi kalian boleh misalnya kurang maksimal, di pulang nanti boleh kalian tes lagi. Di Aku Pintar tadi, isi dengan benda-benda yang kalian lebih suka dan tidak ikut-ikut kawan. Misalnya kayak visual, kalian lebih cek nanti visual karirnya kemana. Akan cocok, lebih mudah kalian memahami nanti. Ya, dari program tentang pohon nanti, kalian bisa tahu nih arahnya nanti kemana nih. Ketek aja ini lebih condong ke sini. Ada, kita baca siko-siko ya. Kayaknya nih, kuliah bagian IT, boleh. Kalau kuliah bagian IT itu harus kuat di matematika, fisika, itu harus kuat. Ini kerja tes TNI AD, AU atau jadi militer. Nah, ini boleh nih. Tambang minyak. Saya berminat menjadi seorang pengusaha, tapi saya rasa diri saya bisa menjadi seorang desainer atau grafis. Nah, boleh itu.
Dia tuh pengen jadi pengusaha, cuman dia tuh lebih suka menggambar, jadi desainer. Nah, gambarlah dulu, nanti kalau gambar kalau sudah bagus, kalian tuh bisa menjadi pengusaha nanti dengan hasil gambar kalian. Ada yang punya akun TikTok? Pernah lihat akunnya seniman bocah? Orang Bali? Tahu seniman bocah? Nah dia tuh lebih mudah kalau dengan menggambar. Dia hobi awalnya beli-beli ya, sering panggilnya. Nah, beli itu lebih sukanya gambar-gambar. Awalnya dia hanya gambar rumah-rumah. Akhirnya dengan hasil dia gambar tadi, ada beberapa investor yang lebih suka dari gambarnya itu. Ada track pertama dia kerjakan, yaitu dia lebih disuruh buat logo sebuah produksi makanan. Silakan kalian buat logo ini katanya. Nanti saya bayar 3 juta dari gambar. Karena dia sudah melihat dari hasil gambar dari seniman bocah tadi. Berarti apa? Dia keterima di mana seniman bocah tadi? Yang tahu seniman bocah itu dia termasuk gaya belajar yang mana? Visual. Bisa juga visual, kecenderungan visual, cuman dia juga ada kinestetiknya. Kayak Pak Habibie, ada tahu Pak Habibie? Nah, Habib ya. Kalau Pak Habibie, apa yang kalian tahu? Buat pesawat. Kalau buat pesawat tuh kayak apa tuh? Gaya belajar kemana tuh? Visual kinestetik dia. Dia suka gambar juga dan dia lebih suka kalau project sesuatu itu dengan praktek langsung seperti membuat kapal terbang. Tahu Megawati? Megawati yang mana kalian tahu? Mega cantik yang mana? Ilham tahu mana yang Mega cantik yang mana tuh? Yang baju merah? Bukan yang itu maksud Bapak. Megawati yang olahraga tahu? Kalian tahu dia ahli di bidang apa? Voli. Dari gambar figur yang kita contohkan, dia cocoknya kemana gaya belajarnya? Megawati. Nah, berarti kinestetik. Berarti kamu udah paham bahwa dari artis yang kita tampilkan atau figur, kalian udah paham tuh arah mana gaya belajar yang cocok buat kalian. Ya? Sudah mengerti kan? Nanti lebih jelasnya nanti kalian boleh konseling dengan Bapak boleh. Ya, untuk lanjutannya misalnya memang serius nih kan, pengen nanya yang seperti itu, silakan temui Bapak secara pribadi di ruang BK ya. Kita akan membahas tentang itu. Ya. Boleh chat boleh, tapi jangan tengah malam saja. Oke, sudah paham semuanya? Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, ada hal yang bisa kalian pelajari untuk hari ini. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.